Halo anak-anak, kembali lagi dalam video penjelasan terkait project yang akan kalian lakukan, project integrasi statistik. Dan pada pertemuan ini kita akan fokus pada tahapan pertama dari statistika, yaitu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan. Nah, anak-anak, sebelum kita berhasil membuat pertanyaan dan bahkan mengajukannya, ada hal-hal yang lebih dulu yang harus kita pikirkan, begitu ya, yaitu terkait instrumen penelitian. Nah, apa yang akan kalian teliti? Yang akan kalian teliti adalah bagaimana keterkaitan penggunaan teknologi terus disesuaikan dengan topik yang kamu sudah pilih, media sosial, game online, aplikasi belajar dan seterusnya, terhadap sesuatu, begitu ya, yang menjadi dampak dari penerapan teknologi ini. Nah, silakan kamu dan kelompok memutuskannya sendiri. Nah, adapun project kita statistika, kamu akan belajar dan menerapkan bagaimana penggunaan angket sebagai instrumen penelitian, kemudian mengenal skala penelitian, dalam hal ini skala Likert yang akan kita gunakan. Kemudian kamu nantinya bisa membuat pernyataan atau pertanyaan, kemudian bisa mengolah angket ini dan menyajikannya dalam berbagai bentuk, tabel, diagram batang, pie chart, dan poligon frekuensi yang mana kita sudah pelajari di kelas. Selain itu, kamu juga akan membuat statistik deskriptif atau kesimpulan penelitian dalam teks argumentatif sekitar 3-4 paragraf pada bab ketiga, begitu ya, yang akan kamu susun ke depannya di minggu-minggu ketiga dalam bulan November ini. Nah, oleh karena itu kita masuk saja langsung pada tujuan pembelajaran kita, yaitu bagaimana kita akan mengenal angket ini. Anak-anak, apa itu instrumen penelitian? Dari kata dasar instrumen ya, atau alat. Jadi bukan hanya musik yang ada instrumennya, penelitian juga ada. Nah, jadi alat untuk meneliti, ada begitu banyak alat untuk meneliti ya. Anak-anak pasti sudah pernah mengalami sendiri. Mungkin kamu yang jadi narasumbernya, atau bahkan kamu yang menjadi uh, pembuat atau provider, begitu ya. Nah, anak-anak, pernahkah kalian menjawab kuesioner, atau mungkin kamu melakukan observasi dan melaporkan hasil observasimu? Itu adalah instrumen penelitian ya. Jadi menurut Ari Kuntoro, instrumen penelitian merupakan alat bantu untuk meneliti yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya mengumpulkan data. Nah, dalam hal ini anak-anak akan diarahkan untuk menggunakan angket. Apa itu angket? Angket ini sebenarnya mirip dengan wawancara, namun lebih ke ya, kamu tidak perlu dipertemukan secara langsung dengan respondenmu. Kamu hanya perlu mengajukan serangkaian pertanyaan atau pernyataan untuk divalidasi. Kemudian, sebelum kamu berhasil mengajukan pertanyaan ini, anak-anak harus lebih dulu membuat kisi-kisinya. Jadi bukan hanya ujian sumatifmu yang ada kisi-kisi, tetapi mengajukan angket juga atau kuesioner ada kisi-kisinya, supaya pernyataan atau pertanyaan yang diarahkan itu sesuai dengan tujuan kita meneliti dan bisa diolah, begitu ya. Nah, ini contoh dari angket itu sendiri, anak-anak. Sebelum kita membuat angket ya, kita harus mikirin dulu gitu ya, apa yang mau diteliti. Misalnya nih, contoh ingin mengetahui bagaimana minat membaca siswa terhadap perkembangan nilainya di kelas, misalkan begitu kan. Nah, untuk bisa mengukur minat baca ini, anak-anak harus merenungkan lebih dulu dan mencari tahu sumber-sumbernya. Apa aja indikator dikatakan minat baca anak itu baik, atau mungkin apa aja indikator untuk bisa mengukur minat baca. Nah, kemudian adalah hasil penelitian ya, atau mungkin statement dari para ahli tentang minat baca itu yang mendukung kita menentukan indikator atau tolak ukur, begitu ya, seseorang dikatakan berminat membaca atau tidak. Di sini disampaikan perasaan senang atau tidak senang membaca, keinginan membaca buku, dan seterusnya. Indikator ini, anak-anak, gunanya untuk apa kita buat? Gunanya untuk membantu kita dalam penyusunan pernyataan yang terukur sesuai dengan tujuan penelitian kita. Nah, ini berikut contohnya ya. Misalnya nih,
Apakah kamu sudah suka membaca? Kan tadi minat baca itu diukur dari seberapa kita senang atau tidak senang membaca. Jadi ini sejalan ya dengan pertanyaannya, apa kamu suka membaca? Apakah kamu suka mengisi waktu luang dengan kegiatan membaca? Nah, kalau misalnya jawabannya ya kan artinya dia senang membaca kayak gitu. Jadi indikator tersebut terpenuhi dari pernyataan ini atau pertanyaan ini begitu ya. Kemudian di sini kita lihat ada jawaban, nak, iya, ragu-ragu, dan tidak. Jadi ada hal yang bisa dipilih oleh responden kita gitu ya, seiring dengan pertanyaan kita. Nah, demikian juga ada banyak contoh-contohnya, kamu bisa pause dan baca sendiri. Ini juga ya contoh dari misalnya kita mau mengukur minat baca seseorang, dilihat dari perasaan senang, ketertarikan, perhatian, keterlibatan. Nanti ketika kita sudah tahu indikatornya, maka kita tahu membuat pernyataan sesuai dengan indikator tersebut. Nah, oleh karena itu, langkah-langkah membuat instrumen penelitian adalah sebagai berikut. Kamu harus mengetahui variabel-variabelnya, kemudian kamu jabarkan, kemudian kamu buat pernyataannya atau pertanyaannya. Kemudian siapkan petunjuk pengisian instrumennya, petunjuk pengisian kuesioner ya. Nah, tadi kamu lihat dalam kuesioner itu ada jawaban ya, tidak, ragu-ragu. Nah, itu disebut skala penelitian anak-anak. Apa itu skala penelitian? Skala penelitian merupakan pengukuran suatu penetapan angka atau simbol untuk nilai atau karakteristik objek yang diukur sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Nah, skala ini sendiri adalah ukuran kuantifikasi yang diatur berdasarkan nilai atau besarannya ya, untuk mewakili representasi dari barang atau orang begitu. Nah, dalam hal ini untuk bisa menjawab pernyataan yang kita ajukan atau pertanyaan yang diajukan, maka kita sudah mematok kita akan pakai skala Likert begitu ya. Apa itu skala Likert? Ya, skala Likert ini diberi nama Rensis Likert ya. Beliau adalah orang yang menerbitkan laporan terkait ini begitu. Jadi di sini skala Likert itu responden diminta melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan atau pernyataan. Nah, kemudian disampaikan ada beberapa contoh begitu ya cara menjawab pernyataan yang diajukan dalam angket tersebut. Bisa setuju, bisa puas, tidak, ya tergantung ya, mau kata puas, setuju. Intinya skala Likert itu biasanya memiliki 4-5 pilihan. Pilihannya bisa dalam bentuk persetujuan, bisa dalam bentuk kepuasan, survei kepuasan, bisa juga dalam bentuk survei intensitas, tergantung. Misalnya kita pilih tingkat persetujuan, berarti kita mulai dari yang paling tinggi ke yang paling rendah ya, sangat setuju sampai sangat tidak setuju sama sekali. Nah, diantaranya ada sangat setuju, biasanya orang memberi nilai itu 5 ya. Kemudian setuju itu S, itu 4, netral itu 3, tidak setuju itu 2, sangat tidak setuju itu 1. Demikian kalau misalnya kita mau melakukan survei kepuasan, sangat puas itu 5, puas 4, netral itu 3, tidak puas itu 2, dan sangat tidak puas itu 1 begitu. Demikian kalau kita mau mengukur intensitas. Kalau sangat setuju itu equal dengan selalu, begitu ya, sering, kadang-kadang, dan seterusnya. Jadi ada skala-skalanya anak-anak. Nah, oleh karena itu selain kita memikirkan skala, kita juga memikirkan pernyataannya. Supaya pernyataannya itu dapat tervalidasi, maka kita harus menggolongkan pernyataan yang kita buat itu ke dalam 2 tipe pernyataan, yaitu positif, negatif. 2 hal ini sangat berbeda ya anak-anak. Pernyataan positif itu ketika kita ingin membuat pernyataan yang mendukung tujuan yang hendak dicapai atau mungkin dampaknya baik begitu ya. Kalau misalnya pernyataan negatif itu adalah pernyataan yang berkebalikan dari tujuan yang hendak dicapai atau mungkin mengarahkan ke dampak yang negatif begitu ya, tergantung anak-anak bagaimana memposisikan pandangan kamu sebagai seorang peneliti begitu. Nah, adapun dalam sumatif kita untuk met wajib yang akan Miss nilai adalah bagaimana anak-anak merangkaikan semua yang tadi yang Miss sampaikan ya, instrumen penelitiannya sampai kamu bisa mengambil data dan bahkan mengolah data itu sendiri. Jadi semuanya Miss ambil sebagai nilai kognitif begitu ya. Nah, untuk penilaian kelompok itu 30%. Jadi nanti anak-anak harus membuat
scoring, pernyataan pada instrumen penelitian, lalu kamu submit. Kemudian kamu ambil data 30 orang responden sesuai dengan target dari topik yang kamu ambil. Kemudian secara individu, which is itu persentasenya 70%, kamu akan mengolah datanya, menyajikan data tersebut. Kemudian kamu akan memberikan deskripsi sesuai dengan hasil yang kamu sudah olah tersebut gitu. Nah, langsung aja Miss memberikan petunjuk bagaimana pembuatan instrumen penelitian. Miss sudah mengirimkan kisi-kisinya. Silakan kamu isi kisi-kisi tersebut ya. Lalu nanti ketika kisi-kisinya sudah kamu lengkapi semuanya, silakan submit pada assignment. Nah, adapun kisi-kisi instrumen penelitiannya, anak-anak jangan lupa menuliskan kelas, kelompok, kemudian nama anggota. Lalu masuk ke bagian ini, ada topik. Silakan kamu pilih topik, ada 7 topik yang diberikan, pilih satu saja. Lalu kamu masukkan judul teks argumentatif kamu, ya. Jadi misalnya terserah ya. Jadi kamu tentukan judul dari makalah kamu nantinya kayak gitu. Dan misalkan contoh di sini Miss ambil ini out of topic ya, tapi ini hanya contoh saja supaya kita mengerti. Pengaruh kedisiplinan siswa grade 12 terhadap nilai rapor, seperti itu ya. Kemudian setelah kamu tentukan judulnya, masuk ke variabel penelitian. Nah, apa itu variabel penelitian, anak-anak? Variabel penelitian adalah apa yang hendak kita mau ukur dari penelitian ini, begitu. Apa yang hendak kita observasi atau apa yang hendak kita teliti. Nah, ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Variabel bebas itu adalah suatu hal yang akan mempengaruhi hal lain, begitu ya. Makanya dia bebas. Kalau misalnya dia seperti ini, maka dia akan mempengaruhi seperti ini, kayak gitu. Kalau dia begini, nanti mempengaruhi hal lain seperti ini, gitu. Jadi dia yang menjadi pemberi pengaruh. Dalam hal ini variabel bebasnya adalah kedisiplinan siswa ya. Kalau kedisiplinannya bagus, ya nanti akan mempengaruhi nilai rapor. Kalau misalnya jelek, ya akan mempengaruhi juga, tapi beda hal yang dipengaruhi. Jadi dia itu mempengaruhi. Nah, variabel terikat adalah variabel yang akan dipengaruhi oleh variabel bebas itu, kayak gitu. Misalnya di sini nilai rapornya, begitu. Nah, terus kamu masuk ke tujuan penelitian. Untuk misalnya di sini untuk mengetahui adanya pengaruh kedisiplinan siswa terhadap nilai rapor, kayak gitu ya. Jadi pengen tahu nih apakah kedisiplinan itu betul-betul mempengaruhi nilai rapormu, begitu. Nah, adapun indikator seperti yang Miss bilang tadi ya, untuk mengukur tujuan penelitian. Nah, disiplin bagaimana sih cara mengukurnya? Ya, tentu yang pertama dilihat dari ketepatan waktu, kehadiran di kelas, ketaatan pada aturan, tanggung jawab, kemudian menggunakan fasilitas dengan baik. Dan kamu cari tahu lah indikator apa aja yang bisa mengukur disiplin itu, gitu, dalam lingkungan persekolahan. Nah, kemudian ketika kamu sudah tahu, oh ini semua indikatornya, kamu tentukan pernyataan yang mendukung indikator tersebut, yang menjawab indikator tersebut. Di sini yang pertama ada untuk mengukur ketepatan waktu ya. Kamu beri pernyataan, saya selalu datang tepat waktu di sekolah, yaitu sudah berada di dalam kelas pukul 7. Nah, ini kan kalau dia jawab setuju atau sangat setuju, artinya dia disiplin gitu kan ya. Jadi ya artinya mengukur ketepatan waktunya. Nah, karena ini bermakna positif atau mendukung tujuan yang diharapkan, maka Miss golongkan sebagai positif, pernyataan yang positif gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, saya membawa semua buku pelajaran sesuai jadwal sekolah, begitu. Ini terkait menggunakan fasilitas dengan baik, misalnya gitu ya. Dan di sini karena dia membawa semua, artinya kan readiness-nya bagus kan ya. Maka artinya dia mendukung kayak gitu, jadi positif. Nah, tapi kalau misalnya statementnya seperti ini ya, berlawanan dengan yang tadi, saya terlambat mengikuti morning devotion di kelas, itu kan terlihat adanya ketidakdisiplinan, begitu ya. Artinya ya tentu saja negatif kayak gitu ya. Jadi anak-anak harus pandai memilah-milah pernyataan dan menggolongkannya dia positif atau negatif, tergantung terhadap tujuan yang hendak dicapai atau hal yang diharapkan terjawab melalui penelitian ini gitu. Kemudian setelah kamu bikin ya, ini diminta 10 butir. Kemudian masuk ke skala Likert. Skala Likert ini adalah
pilihan skala yang kamu gunakan. Misalnya nih, untuk pernyataan yang pertama tadi, anak-anak, saya selalu datang tepat waktu. Nah, itu kamu mau mengukur apa tuh di situ? Tingkat intensitas kah, persetujuan kah, atau kepuasan? Kayak gitu. Dalam hal ini kalau Miss lihat-lihat ini bisa jadi antara intensitas dengan persetujuan ya. Kamu silakan pilih. Nah, kalau misalnya ada dari skala yang diberikan ini kamu nggak pakai, ya silakan dihapus saja begitu ya. Jadi yang kamu sisakan adalah yang kamu gunakan. Nah, ini berurutan harus ya. Jadi satu itu tidak pernah dan seterusnya. Skalanya harus seperti ini. Kemudian target responden, kamu juga mesti menjabarkan anak-anak siapa yang akan menjadi pengisi angketmu atau yang menjadi narasumbermu. Jadi tidak boleh sembarang orang. Nah, karena dalam topik ini Miss ya membuat variabelnya itu pada siswa kelas 12 SMA, maka otomatis responden Miss gak cocok dong kalau Miss kasihnya ke mahasiswa atau guru-guru ya kan. Nah, jadi nanti target respondennya haruslah para siswa kelas 12 juga. Nah, karena di sini tidak ada nama sekolah tertentu, maka semua siswa kelas 12 gitu ya yang bisa mengisi. Mungkin Miss ada relasi dengan teman-teman dari SMA lainnya, kita mintalah mereka untuk mengisi, tapi pastikan dia adalah kelas 12 gitu ya. Dan itu semua apa konsekuensinya kalau tidak memenuhi yang diharapkan? Ya tentu penelitiannya tidaklah valid begitu ya, tidak sesuai fakta. Jadi betul-betul integritas dari peneliti dibutuhkan. Di sini disampaikan target respondennya 30 orang siswa kelas 12 dari berbagai sekolah di Makassar ya. Boleh di mention gitu ya nama sekolah yang relevan begitu sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, setelah selesai, anak-anak silakan rumuskan terlebih dahulu instruksinya gitu ya, pengisian kuesioner ini. Dan ini nanti kalau kamu udah buat dengan rapi dan sesuai dengan judul, yang bagian ini silakan kamu copy paste, lalu kamu pindahkan pada form yang akan kamu gunakan gitu ya. Karena misalnya nih ada form ya, kamu bikin form, kamu masukkan nih angket atau kuesioner penelitian. Kuesioner penelitian kamu masukkan judulmu, lalu setelah itu kamu masukkan di bagian deskripsinya di sini. Gitu, yang tadi kamu copy paste aja supaya jelas. Di sini disampaikan gitu ya, ada penjelasan kepada respondennya. Proyek penelitian ini dilakukan untuk memenuhi pernyataan kelulusan sumatif persyaratan kelulusan sumatif proyek integrasi antara mata pelajaran sejarah, PKN, bahasa Inggris, math, sosiologi, Bible study, dan musik. Pengisian kuesioner ini bersifat konfidensial atau bersifat rahasia. Adanya kuesioner ini bertujuan untuk apa? Kamu yang Miss Bold itu kamu mesti ubah gitu ya sesuai dengan topik kamu. Mengetahui pengaruh kedisiplinan siswa terhadap nilai rapor. Nah, setelah kamu sampaikan judul ini, kamu mungkin bisa berikan brief ya terkait apa sebenarnya, kenapa mungkin kamu mengambil topik ini, mungkin urgensinya apa kayak gitu ya. Nah, misalnya di sini dijabarkan secara singkat, hal ini didasarkan atas urgensi kedisiplinan siswa yang turut menjadi faktor penentu kualitas hidup generasi bangsa, sehingga menjadi penting untuk kita cari tahu, misalkan begitu. Nah, terus kamu sampaikan, oleh karenanya kami mohon bantuan dari teman-teman kalau misalnya rekannya sebaya gitu ya, atau Bapak Ibu mengisi kuesioner ini dengan jujur dan tepat sesuai petunjuk pengisian. Nah, pertama-tama baca pertanyaan atau pernyataan, tergantung kamu pilih mana, secara saksama dan jawablah sesuai skala yang diberikan dengan memilih salah satu dari pilihan yang ada, yaitu apa kamu mention, kamu ubah sesuai dengan skala penelitian yang kamu gunakan. Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Jadi seperti itu. Lalu nanti silakan anak-anak pilih mode pernyataan, mode pengisian sesuai dengan yang kamu mau. Ini Miss pilih misalnya ini skala Likert ya, jadi sisa ganti opsinya, misalnya sangat setuju, misalnya SS sangat setuju, misalkan begitu. Atau jangan lupa taruh angka di depan supaya kamu nggak kesulitan nanti kalau kita udah ubah ke Excel kayak gitu ya. Demikian seterusnya, kamu ganti sesuai dengan skala yang kita pakai, lalu masukkan pernyataannya dan seterusnya. Nah, kalau sudah anak-anak, apa yang dilakukan? Ya silakan kamu submit pada assignment Teams, Met Wajib, Channel 2 Statistika, dan juga kamu tunjukkan kepada guru-guru pengampu untuk divalidasi, terutama Miss Maria, Mr. Andrew, dan juga Miss Mia gitu ya. Cukup salah satu atau salah dua di antara mereka begitu ya. Kemudian buat form online-nya dan sebarkan, kalau bisa disebarkan mulai Sabtu ini gitu ya.
Kemudian sehingga pada pertemuan kedua minggu depan di sesi math kita sudah ada data untuk kita belajar olah kayak gitu. Sehingga nanti di minggu ketiga kamu sudah bisa langsung cantumkan hasil penelitianmu di dalam bab 3 kayak gitu ya. Jadi seperti itu nantinya. Jadi due date-nya adalah 10 sampai 14 November 2025 untuk kita belajar olah kayak gitu ya. Nah, setelah selesai jangan lupa untuk anak-anak tentukan jenis kalimat di sini positif atau negatif. Jadi kamu kopas aja pernyataan kuesioner yang kamu sudah buat di bagian ini ya. Lalu kamu masukkan di sini, tentukan ini pernyataan positif apa negatif. Kalau sudah, control save lalu kamu kirim pada assignment. Nah, yang mengirimkan siapa? Yang mengirimkan cukuplah ketua kelompoknya masing-masing. Seperti itu ya anak-anak ya. Karena Mr. Neil sudah memetakan ketua kelompok, jadi silakan kamu submit di sana ya sesuai dengan ketua kelompok masing-masing. Nah, mungkin ada yang masih bingung-bingung, misalnya ini Miss berikan sebuah contoh ya. Jadi mungkin sudah bisa bergerak membuat kalau sudah mengerti. Ini kalau misalnya mau lihat contoh yang misalnya topiknya ambil game online. Nah, judul teks argumentatifnya misalnya ini ya. Dampak intensitas bermain game online terhadap prestasi belajar siswa SMA. Nah, variabel bebasnya otomatis intensitas bermain game online. Kemudian variabel terikatnya prestasi belajar siswa SMA. Tujuan penelitiannya ya untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara intensitas bermain game online terhadap prestasi belajar siswa SMA kelas 12. Nah, kamu tentukan indikatornya apa aja, frekuensi bermain game online dan seterusnya gitu ya. Kemudian kamu buat pernyataannya, misalnya nih, saya bermain game online hampir setiap hari, terus nanti pilihannya sangat setuju, kemudian setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, misalnya begitu. Waktu bermain saya sering lebih dari 2 jam dan seterusnya. Lalu kamu lengkapi target respondennya kan otomatis 30 siswa dari ya berbagai sekolah ya, nggak harus kelas 12 karena ini siswa SMA yang penting. Lalu kamu isi instruksi pengisiannya, lalu buat ya, misalnya nih kamu golongkan sesuai dengan jenis kalimatnya ya, negatif apa positif kayak gitu. Misalnya setiap hari saya bermain game online ya, otomatis itu kalimatnya negatif. Kenapa? Karena frekuensi tinggi cenderung berdampak buruk. Jadi ini Miss berikan klasifikasinya berdasarkan dampaknya begitu ya, biar kita nggak bingung-bingung nih kayak gitu. Jadi tergantung point of view dari peneliti gitu ya, untuk menentukan kalimat positif dan negatif. Intinya yang penting semua sesuai juga, sepadan juga dengan pernyataan-pernyataan lain yang arahnya sama begitu ya. Jadi jangan sampai berbeda-beda maksudnya. Seperti itu. Jadi at the end kalimat positifnya ada 4 butir, kalimat negatifnya ada 6 butir. Nah, ini masih boleh, masih balance gitu ya. Bisa juga 5 positif, 5 negatif, bisa juga 4 positif, 6 negatif, bisa juga 6 positif, 4 negatif ya. Jadi kamu sesuaikan saja ya, harus balance antara positif dan negatifnya. Seperti itu anak-anak. Jadi silakan masing-masing dalam kelompok berembuk membuat instrumen penelitiannya, dan jangan lupa kamu buatkan kuesionernya. Boleh pakai Microsoft Office Form, boleh juga menggunakan Google Form, lalu kamu sebar kepada target responden yang sesuai. Jangan lupa instruksi pengisian kuesionernya. Seperti itu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.